Mati dewi. Apa itu? Kudus kibas. Perjalanan menuju Nanti pelatihan Saudara kurban. Panceng. kapan? Ya iki. Alhamdulillah tadi Bapak siapa? Bapak Zainul dari Surabaya telah melalui malam pertamanya. Saya kasih hadiah rompi. Monggo Ustaz Fatur yang memberikan hadiah. Saya bacakan. Ya, jadi intinya sudah melatih tahap pertama Pak Zainul sudah pernah menyembelih. Ya. Jadi intinya Juleha begitu. Jadi sembelih itu cukup bagus. Semua terpotong. Jadi mari kita belajar pelan-pelan sambil nunggu dagingnya dibagi. Silakan dibagi. Nah, ini setelah mengikuti pembelajaran, peserta diharapkan dapat menerapkan penyembelihan hewan yang benar sesuai syariat Islam. Seperti tadi Pak sudah dipraktekkan, dieksekusi, tidak saluran tidak terpotong. Lanjut. Terus, nah ini memposisikan diri untuk menyembelih, ya. Jadi nggak usah kesusu Pak. Juleha itu tenang-tenang saja. Setelah hewan sudah dibaringkan, sudah diikat, segera posisikan Anda di belakang leher. Terus kemudian yang kedua, membaca basmalah sebelum menyembelih. Ya, pisau didekatkan, Bismillahirrahmanirrahim, eksekusi menggunakan pisau sembelihan. Lanjut. Nah seperti ini posisinya. Lanjut. Nah tadi Pak, kan tanpa lubang pun kita bisa. Nah itu lebih bagus lagi nanti kalau ada bak nanti ditampung darahnya sudah selesai, bisa segera dibuang. Jadi mindset lubang sudah bisa hilang Pak ya, bisa hilang. Kok ragu-ragu kayaknya ini masih ragu-ragu menurutnya. Lubangnya itu untuk itu Pak, untuk potongan berikutnya. Oke, jadi gini maksud saya itu kan tadi ada pertanyaan, kalau jatuhnya tidak di lubang yang dimaksud kan loh, itu kan akhirnya kan panitia nyeret-nyeret Pak. Yang sering terjadi kan begitu, jagal-jagal itu dia tidak peduli Pak. Pokoknya jatuh di mana, seret. Nah itu juga tidak ihsan, termasuk itu pengaruh terhadap daging yang asuh. Artinya ketika nanti dengan tadi seperti saya ceritakan teman saya itu tidak harus orientasinya lubang, nah, kecuali lubang memang disiapkan untuk kotoran, tidak ada masalah. 4 ya misalnya, gampang saja kan supaya tidak melihat misalnya satu di barat, satu di timur, ada di sana, pasang angker satu-satu Pak, ring atau pasak, sudah jatuhkan di situ, ikat kepalanya, jatuhkan. Ini sambil ditali, sembelih, jatuhkan, tali, sembelih, jatuhkan, cepat selesai. Lanjut. Nah, memotong 3 saluran nafas, makanan dan pembuluh darah, mengeluarkan darah sambil menunggu kematiannya. Terus, bagaimana penyembelihan yang halal? Tadi personalnya, juru sembelihnya, Islam, sehat jasmani dan rohani, dewasa dan, nah kata kuncinya itu Pak, jangan lupa berani. Kata Pak Zainul tadi deg-degan. Insya Allah setelah deg-degannya sudah hilang.
Ya masuk ada dikit-dikit lah gitu kan ya. Biasa malam pertama masih terngiang-ngiang gitu kan. Alat yang digunakan jangan sampai seperti kejadian video-video tadi. Ya, tumpul terus kemudian kurang sesuai. Kemudian lafaz tasmiyahnya bismillahirrahmanirrahim. Teknik penyembelihan tadi pakai teknik dorong paksa dulu. Lanjut. Nah, ini menurut MUI titik kritis dalam kalangan produk asal hewan yang pertama tasmiyah, bismillahnya tadi. Jangan lupa ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kata Ustaz Fatur tadi, kalau tidak sengaja tidak apa-apa, tapi kalau sengaja jatuhnya diharam. Memotong 3 saluran, esofagus, trakea dan 2 pembuluh darah. Dilakukan dengan 1 kali penyembelihan. Tadi Pak Zainul alhamdulillah sudah 1, tinggal menarik dikit 1,5 lah ya. 1 bisa Pak, langsung terpotong. Nah ini lagi yang ini jarang diperhatikan orang-orang, aspek keserawan. Ya, makin tepat, makin cepat sembelihan dengan semua itu kesakitannya juga relevan gitu Pak. Jadi subuhat-subuhat yang dilemparkan oleh orang-orang di luar Islam bahwa menyembelih itu menyakiti hewan ternyata tidak terbukti menurut penelitian juga bahkan. Makanya pilihan kita tidak pakai stunning Pak. Kalau di luar negeri kan, kenapa makanya sapi-sapi yang diimpor dari Australia, sapi BX itu Pak, harus di stunning karena mereka memang mensyaratkan seperti itu. Boleh impor sapi ke saya tapi harus di stunning. Di samping memang sapinya memang diliarkan Pak. Jadi peternakan di sana kan tidak pakai feedlot yang kayak di Indonesia. Feedlot itu kan diikat, ditali, makannya dikasih. Gitu. Kalau mereka enggak diliarkan. Lanjut. Aspek kehalalan, ya ini yang perlu kita perhatikan untuk mendapatkan daging yang halalan thayyibah. Halalannya itu nanti dari aspek syariah, thayyibahnya itu asuh tadi Pak. Daging yang aman, sehat, utuh dan halal. Sedikit kita bahas soal utuh. Yang di lapangan Pak, dagingnya tidak utuh. Kenapa? Karena tercampur biasanya. Ada beberapa kejadian daging sapi dicampur dengan daging babi hutan. Itu kejadian Pak. Makanya kalau ada daging-daging yang murah, ya, jangan keburu seneng Pak. Ibu terutama ini selisih 5.000, selisih 10.000, ya, kemudian beli. Ya. Saya kemarin isi di Ngawi sama Mas Rizky. Pak Bupatinya sendiri yang cerita Pak. Beliau sidak begitu, ada kiriman daging babi hutan dari luar pulau sampai ke tempat penjualan daging dan dioplos. Nah, itu juga kita juga perlu waspada. Lanjut. Nah terus, nah ini syarat teknis posisi juru sembelih halal. Yang pertama berada di belakang leher hewan dengan posisi kuda-kuda. Jadi sudah siap Pak, bukan berdiri bebas. Ya, menghadap kiblat tadi seperti tadi. Terus kemudian dilarang menyeret atau merubah posisi hewan yang telah terjatuh hanya untuk tadi mengejar lubang, ya, mengejar posisi kiblat. Ya. Terus yang berikutnya mempertimbangkan keselamatan kerja. Kayak tadi itu pisaunya kebalik, ya, bahaya. Nah, ini Pak. Cuman memang untuk poin ketiga ini dilarang menyeret memang kesepakatan dengan panitia setempat, ya. Itu perlu edukasi juga. Ada panitia yang ngotot, pokoknya kudu pas, ya. Cobloknya 1 meter, 2 meter, soeret gitu. Jadi aspek keserawannya kurang tercapai. Lanjut. Nah ini posisi kuda-kuda bagi penyembelih duriannya terus. Nah ini posisinya tarik gelambirnya tadi. Jadi kalau yang posisi penyembelih narik di dekat kepalanya tadi di atas jakun. Terus lanjut. Nah ini tangan kiri menarik gelambir, tangan kanan membawa pisau sembelih. Ya. Tadi seperti saya sampaikan, jika gelambir tidak ditahan, maka gelambir akan mengganggu posisi pisau saat penyayatan. Lanjut. Ini kalau ayam Pak. Kalau ayam itu agak sedikit ditarik, ya, supaya nggak lari, karena emang
berubah-ubah posisi uratnya. Makanya dengan kadang-kadang terutama yang jantan ini kalau di lapangan kalau nggak dipegang itu suka lari ke atas gitu. Terus, nah sudah, saya pikir sudah berulang kali saya sampaikan melafadzkan tasmiyah sebelum melakukan penyembelihan. Terus, jadi coba berapa dulu? Coba. Nah, coba. Lafadz tasmiyah tidak diselingi dengan kata-kata lain sebelum penyembelihan. Ya, Bismillah terus berusiap. Mirip, gak pas. Nah, ulang lagi. Ya. Tadi prepare-nya sudah selesai dulu baru melakukan penyembelihan. Nah, ini tadi Pak yang kita sampaikan tadi di bawah jakun. Ya. Jadi ada yang pokoknya nanti lurus sama telinga, yaitu patokan sederhananya. Ini teorinya seperti ini. Ya. Batas kurang dari 1 dan 3 tadi yang saya bilang, kalau di kambing 3, kalau di sapi 5 tadi. Tidak terlalu ke atas, tidak terlalu ke bawah. Lanjut. Nah ini kalau posisi ayam, posisi sembelihan, tadi esophagus, trachea, vena jugularis, arteria carotis, sudah. Lanjut sedikit. Nah ini kalau ayam, lanjut. Terus, nah di posisi sembelihan Pak, perhatikan yang bawah itu yang ideal, yang atas itu terlalu ke bawah, ya. Tadi lebih dari hitungan kita tadi. Pasti darahnya tidak akan muncrat. Terus lanjut. Lagi. Nah ini posisi saya tadi, jika terlalu ke atas berpotensi mengiris jakun. Ya. Beresiko esophagus sudah terpotong. Apa esophagus? Saluran makanan. Ya. Beresiko memotong percabangan arteri karotis sehingga menginduksi penyumbatan pembuluh darah. Darahnya tidak bisa beku, ya, buntu. Terus lanjut. Nah tadi sudah sampaikan tadi. Lanjut. Nah ini saya kan C1 dan C3. Jadi sempurna, semua terpotong. Ada garis putus-putus itu. Nah, kalau sudah pas, nggak usah ditekan lagi Pak, kena tulang. Nah, yang kena tulang itu yang bikin tumpul. Makanya kenapa kok baru 2 kali pakai, 1 kali pakai kok sudah tumpul Pak ya tadi. Rata-rata memang saking semangatnya 12 sampai tulang. Ciping akhirnya, gripis. Gitu. Lanjut. Nah, ini kalau terlalu ke bawah, lanjut lagi. Ini saya dari atas ke bawah mendorong, ya. Ini rinciannya. Ini sekali gerakan atau maksimal 3 kali gerakan tanpa mengangkat pisau dari bidang sayatan, ya. Nah, fungsi tadi coba itu tadi membantu memeriksa, termasuk julehannya tidak kesusu mengangkat pisau. Memang kalau sudah pengalaman segera selesai segera diangkat karena memang itu menyakiti nanti kalau terlalu lama. Tetapi kalau untuk pengalaman pertama kayak tadi boleh deh, sudah pas atau belum, sudah oke, diangkat. Ya. Lagi, terus lanjut. Ini yang tarik, saya tarik, terus. Ya, terus lanjut. Nah, terus. Ya, ini bahkan ibu-ibu, ya, boleh. Tadi mungkin belum dibahas satu faktor ya. Tidak ada masalah penyembelihannya laki atau perempuan. Kalau misalnya jamaah majelis taklim mau mengadakan acara sendiri, mau camping sendiri, akhwat ya kan, mau camping sendiri, mau nyembelih sendiri, masa manggil antum. Pak, tolong Pak Premio, nyembelihnya apa nyembelih? Sudah latihan. Teman saya tuh Juleha, anaknya nggak ada yang ikhwan, akhwat semua, ya sudah dilatih. Kalau nggak salah ada beberapa hadis yang mengisahkan ada sahabiah yang memotong hewannya sendiri dan didiamkan oleh Rasulullah. Terus lanjut. Nah, persyaratan pisau sembelihan harus sangat tajam, ya, menjamin semua unsur terkait penyembelihan terpotong sehingga nanti ketika sangat tajam tadi sempurna pemotongan, mudah dioperasikan dan tidak memerlukan banyak tenaga. Dengan pisau yang sangat tajam, jangan tadi lihat di video-video itu
Bahkan hanya ketika penampang leher sudah sangat tegang, hanya didorong saja sudah terbuka, menghasilkan sayatan yang halus Pak. Ini minimal kalau kertas sudah bisa tersayat itu sayatannya rapi, jadi nggak berantakan. Nah, itu terutama kalau di RPH Pak, bisa dimarahi sama jagalnya. Kalau gue aku mas, makanya kalau di RPH nanti dengan latihan stop, nah, sudah selesai karena sudah cukup. Nah, sayatan yang halus tidak atau hanya sedikit mengaktifasi faktor pembukaan darah. Itu sama termasuk juga tadi supaya darah cepat mengalir. Lanjut. Ukuran yang cukup dan lanjut, oke, nanti gampang. Terus, nah ini Pak, berapa ukuran panjang pisau yang digunakan? Standarnya adalah 1,5 kali penampang leher. Jadi makanya untuk ayam ya juga usah panjang-panjang. Untuk kambing ya tadi, kalau kambing biasanya maksimal 25. Nah, kalau di RPH itu sapi biasanya 28 sampai 30 cm. Jadi makanya tadi Mas Rizky mau pakai pisaunya koyaknya gede Pak. Karena pisau sapi. Nanti lihat kambingnya juga kecil sudah pakai. Itu sebenarnya standarnya pisau dapur tadi Pak. Tidak ada masalah. Itu tadi saya bilang ini mau panjang, mau pendek, mau handmade, mau pabrikan, nggak peduli, asalkan tajam. Ya. Bahkan teman-teman, ini kan standar ya. Teman-teman tadi yang Mas Mahmud itu kadang-kadang pisau itu dibuat sapi Pak. Jadi Pak Zainul, karena secara teknik dia sudah menguasai. Ya. Tapi tidak kita sarankan, ya. Tidak kita sarankan kecuali orang-orang tertentu. Pendekar ya, mau pakai senjata apa saja sudah tidak ada masalah. Oke, lanjut. Nah ini tadi menguji ketutupan pisau sudah jangan lakukan pakai sayatan kertas. Oke. Nah, ini untuk ayam. Lanjut. Ya, oke. Terus. Nah ini pakai mesin ya. Ini untuk pemotongan ayam biasanya yang ribuan, jadi ada fatwanya. Lanjut kita bahas di sini. Terus, nah, ini anatominya ya. Lanjut nanti aja. Ini penelitiannya. Terus lanjut. Terus sudah. Ini ayam semua. Ya. Jadi nanti intinya tadi Pak. Ini saya ditarik ke belakang. Leher kepala itu yang terjadi di lapangan beberapa banyak penelitiannya Pak, termasuk tadi kalau di Surabaya itu di samping harus punya sertifikasi halal ada namanya NKV Pak yang menguji tentang kebersihan, higienis sanitasinya tempatnya itu tidak ada Pak di Surabaya kalau nggak salah. Jadi makanya di pertanyaan kita halal thayyibah itu bagaimana? Nah, harapannya nanti ke depan ada perbaikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Sebelum kita tutup, saya kembalikan ke peserta. Ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya tinggal nunggu daging. Kami guling. Ya, silakan. Di ayam, di hewan apapun ada kejadian seperti itu Pak. Jadi satu yang harus diperhatikan pasti ada saluran yang terpotong, terutama saluran darah. Kan kalau dari segi kehalalan ada pendapat yang menyampaikan 2 saluran utama terpotong sudah sah. Cuma tadi kesempurnaan sayatan itu mempengaruhi tadi Pak. Produksi tangi omoga. Kalau sudah sempurna, terus kemudian secara handling sudah sempurna, kepala terikat, terus kemudian kaki juga masih posisi terikat, insya Allah akan bangun Pak.
Kalaupun bangun ya disempurnakan. Makanya oleh karena itu seorang juleha tidak pergi menjauh dari posisi saat menyembelih, posisi hewannya. Agar ketika terjadi koreksi, majelisnya tidak terlalu lama, Pak. Repot. Menyembelih, dipikir terus mari, terus ngopi, jadi semua teh, si ngerokok ya jedul gitu. Loh, dia tangi mana dia nih? Nah, memastikan tadi, oh ya tadi belum, ya. Jadi proses nanti ada develop berikutnya setelah menyembelih, memastikan tadi proses status kematian hewan yang disembelih. Ada dua, mata dan saluran pernapasan. Kayak tadi yang saya sampaikan di sana, matanya disentuh sudah tidak bergerak, tidak ada nafas. Kita cek di perut dan di duburnya sudah sempurna, insya Allah sudah selesai. Ada lagi? Atasi sapi yang lepas nyamuk itu gimana? Kan banyak. Iya, tadi Pak dimandikan Pak. Nah, kalau sudah lepas di jalanan itu. Oh iya, memang nanti kalau sudah lepas, kadang lepas ya. Iya. Tadi syaratnya tidak usah berkerumun. Jangan tambah dikepung Pak. Nah, kalau tambah dikepung, tambah ngamuk. Karena tidak familiar dengan lingkungannya. Jadi sopo ini. Iya kan? Kok rame gitu. Ya, jadi kan sapi itu ruminansia, itu Pak, penciumannya lebih tajam daripada penglihatannya. Perabanya itu lebih tajam. Indera penciumannya lebih tajam dari penglihatan. Jadi apalagi sudutnya kan bukan seperti manusia di depan ya, di samping gitu. Jadi dia pokoknya dengan suara macam-macam ya. Makanya kalau berisik tambah dikepung itu ngamuk biasanya. Tinggal dicarikan jagal yang bisa mengatasi. Sudah biarkan aja dulu, menjauh dari lokasi dia kabur, biar tenang, baru nanti cari orang yang bisa handle. Untuk sembelian yang seperti contohkan tadi di ayat tadi kan berkali-kali itu. Iya, dia tidak ihsan Pak. Tidak ihsan, tapi sahnya insya Allah sah. Makanya kan yang diharapkan tadi Pak, halalan thayyibah, termasuk keserawannya tadi. Keserawan itu apa sih kalau bahasa hadisnya? Ya ihsan tadi, terbaik berbuat baik bagi hewannya tadi. Berbalik kehewanan Pak. Nah, berbalik kehewanan. Gitu. Kalau secara sah, tapi kan sangat menyakiti Pak, apalagi tidak tajam. Salah satu ciri hewan yang kesakitan ketika disembelih ada suara lolongan Pak. Kalau sapi itu melemuh, bukan dari tenggorokan ya, suaranya ketahuan tuh. Itu sakit Pak. Ketika tadi kambingnya kan enggak mengobras, selesai kan tenang, sembelih sudah enggak ada suara kan, selesai sudah. Jadi makin cepat, makin tepat sembelihan, itu pasti mengurangi kesakitan. Tetap sakit lah, tapi tadi sudah kita upayakan berbuat seihsan mungkin. Ada lagi terakhir sekali sebelum kita tutup. Monggo Pak, kita terbuka untuk sharing-sharing teman-teman di Surabaya maupun di luar Surabaya yang ingin kita belajar bareng-bareng. Silakan nanti bisa menghubungi teman-teman juga di kabupaten masing-masing. Saya kebayangnya begini Pak, kalau misalnya takmir gitu ya, adakan kajian bukan sekedar ceramah begini Pak, langsung cek pisau, pisaunya dikumpulkan semua, latihan asah bareng-bareng, kan enak Pak, ya kan? Nah, ketika hari-harinya sudah siap, gitu. Jangan sudah kurang seminggu, bingung mati ini, sini, gitu. Ya. Itu sudah dapat dua manfaat, pisaunya tajam, keterampilan mengasahnya dapat. Mungkin itu Bapak-bapak sekalian, kurang lebihnya kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya dari saya pribadi,
Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Terakhir, Julia Indonesia. Bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rangkaian acara pelatihan juru sembelih halal telah selesai dari pagi sampai siang hari ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Irawan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semua, khususnya untuk para juru sembelih ini. Insyaallah sebentar lagi kita akan merayakan hari Idul Adha atau Idul Kurban. Kita potong di tempat kita masing-masing, insyaallah. Baik, para peserta sekalian, sambil menunggu jajan daging ini dikuliti ya, dikuliti. Insya Allah nanti masing-masing peserta akan dapat bagian daging itu. Kemudian juga sambil menunggu sertifikat. Julia Indonesia. Bismillah, Allahu Akbar. Julia Indonesia. Bismillah, Allahu Akbar. Tes leher. Bertiga. Sama dua imam. Awas. Waduh. Gemeter ngono, San. Enggak, memang kaosnya kaos apa? Sarung tangan nanti saya memang. Jadi yang Anti bakar. Yang saya dapat itu bagus. ya murah itu. Yang maksudnya kan buat tukang itu Anti luka. minimal better Pak. Bukan yang kain ya. Si. Yang kain sebelah kanan. Enggak apa-apa pun enggak apa-apa lah. Itu yang minimal lah. Iya. 30, 35 nanti cari aja sarung anti tangan saya. Kata kuncinya sarung tangan anti daya. Jangan dikeliru sarung tangan tersayat. Tersandung berapa kali nanti? Monggo diambil anunya. Rambutnya. Gini kan betul Sang. Yang bagian nyembelih saja. Ya, Pak, dia masih makan Pak. Mas nikmatin dia. Jangan menggoni hewan yang Ya. Pokoknya tidak memperlihatkan itu kan seperti haji semuanya. Kamu membunuh sebelum sembelih. Pas lewat sembelih itu dipisahkan dari tempat ini ya. Awas tangannya, Pak. Awas tangannya. Iya. Awas. Kambing. Kalau menjatuhkannya. Ayo, siapa yang gelem dadi Nabi Ismail? Allahu Akbar, Allah. Posisinya kepala di sebelah selatan. Selatan, Pak. Dijatuhkan sebelah Kono, kiri. selatan kono. Gini. Dua orang. Aduh. Orang pertama bagaimana, orang kedua ngapain? Kebanyakan orang kayak bingung. Oh iya. Kebanyakan orang bingung. Berungsat sampai dia dulu. Kepala selatan. Jadi ini kan fungsi tadi ikat kepala tadi kan anu ya. Gini aja sebenarnya. Jadi loh ini ke rumahnya domba itu di sini, kambing di sini. Gimana? Kalau pas itu.
Ditumpuk aja sudah lemah, sudah kalah. Yo, malam pertama kayak malam pertama katanya, Pak. Malam pertama begitu menegangkan. Selanjutnya menyenangkan. Belum malam pertama tambah tegang. Nenek sing bingung tuh Belum malam pertama, belum. ketagihan nyembelih iku sing kawan. Tadi malam pertama ini boleh. Dia semakin gerak, dia semakin kencang. Mati aja. Dua ya, Pak ya, sahabat saya. Tapi biasanya kambing ya. Ini kan untuk pembelajaran ya. Sapi, kalau kambing kan nggak perlu. Iya. Kambing. Ini udah sapi ya. Nah, ya. Biasanya disimpul-simpul terus ya. Semakin kencang, dia semakin gerak, semakin kencang. Dia simpul kayak gitu ya. Intinya sekarang ya, ini kan berapa kali ya? Matanya tutup sama telinganya. Nah, tadi yang saya bilang posisi peregangan sempurna. Nah ini, coba jangan cari jakunnya. Dirasakan jakunnya. Nih, jakunnya nih. Berarti berapa? Posisi sembelihan itu di bawah jakun. Tapi kalau yang mau ideal 3 jari untuk kambing, 5 jari untuk sapi. Dari jakunnya. Dirasakan jakunnya, Pak. Dirasakan, Pak. Mentol. Tenggorokannya ada rasa apa Di enggak? bawahnya jakun berarti Pak ya? Iya. 3 jari dari bawahnya jakun. Di jakun dari jakun. Dari Pegang jakunnya tuh ambil 3 gitu ya. Kalau sudah ketemu jakunnya langsung di bawahnya aja, nggak perlu 3 jari. Cukup. Cuma gitu patokannya satu. Ya. Jakunnya ya. Kawan ya. Enggak. Itu tadi simpul, Pak. Semakin dia gerak, semakin kuat kencengnya itu, Pak. Anu, Enggak perlu. nah, ya. Sapi. Ya kan? Sapi. Ini Pak, saya pengalaman Kita ini. contoh sapi aja. Udah oke? Ini penusuk lagi. Nah, posisi peregangan. Langsung ke puskesmas. Tanpa apa namanya? Tanpa lubang ada di lihat Rata. tahu sudah jakunnya? Yang penting di bawah jakun. Rasa nggak jakun? Ayo Pak. Bendal lah. Rata. Komen. Kalau Pak jakun Pak. Rata Ini mendal. loh, kalau menjeng. Kalau mancing. Ini loh. Ya, ini aja. Nah, Diwalik ya, Pak. ya. Susah di bawah telinga. Telinganya panjang, Pak. Enggak, maksudnya ini loh. Lubang telinga itu loh. Ya, sapi. boleh. Di sini. Nah, Boleh. Cuman biasanya memang tadi agak menjauh biasanya harusnya bawah telinga sudah. Iya, Simpul aman. nanti dipijet kita seperti apa. Tetap mari-mari. Coba di anu kan, pisaunya mana? Tanpa dibuka sarungnya. Enggak di posisi. Bentar. Jangan diputus. Nah. Nah, bukan miring, lurus. Nah, Diangkat tuh Pak ya? Ya kalau nggak ada lubangnya diangkat. praktek musik. Agak dimiringkan dulu. Boleh, tak? Enggak, ya praktekkan anu aja, praktekkan caranya nyembelih. Tanpa dibuka sarungnya. Kan dirasakan, Pak, ini, Pak. Nah, ini kan sudah terang. Sudah terasa, Pak. Langsung ketemu di bawahnya. Kalau mau enak ya dari sini, 3 jari sini langsung. Sip. Udah oke. Antara kambing sama sapi beda, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sana ya, Ustaz? Balik Pak. Sama Rene.
Nah, ini kondisinya begini. Nah, mau agak ditarik dikit kalau enggak gini juga nggak apa-apa. Itu tahan. Kalau memang besar kan ini bibirnya panjang ditarik gini. Nggak usah yang megangin aja Pak gini. Sesuaikan Pak yang mana jagonya, berarti itu yang dituju Bapak nanti. Ya itu dulu justru yang mana yang mana? Dicari dulu. Bismillah, jangan dikeluarkan sebelum siap. Tisunya Juleha. Terus jangan lupa Bismillah, Allahu Akbar baru potong. Ditumpulkan dulu Pak. Mau di sebelah mana? Di sebelah mana? Dijelaskan jenengan yang mana? Sekiranya Bapak rasa ini sudah pas, baru Bapak potong. Bawahnya. Jangan lupa nyebut Bismillah, Bismillah, Allahu Akbar. Bukan miring. Salah Pak, lurus Pak. Nah, Bismillah, Allahu Akbar. Tekan Pak. Tekan. Bismillah, Allahu Akbar. Nah, Tarik sekali. Sudah. Sampai kena tulang. Ini jangan perhatikan ya, ini loh, urat darahnya keluar. Ya, yang dua itu. ini esofagus apa? Trakea. Nah, ini esofagus. Udah ini keluar. Sudah, biarkan udah. Cuma itu ya. Kalau sapi, kalau sudah sembelih nggak perlu diinjek kakinya, nggak perlu ya? Nggak usah. Kan sudah diikat. Yang penting peregangannya sempurna, ini sebentar aja sudah. Nggak sampai 5 menit. Ya tenang aja. Terus air nggak ada. Yang perlu dilepas kaki kanannya mana? Ini. Ini, yang depan ini. Yang atas Pak. Ya, yang atas.